membahas salah satu calon emiten. Ya mungkin teman-teman harusnya udah pada nunggu nih ya, karena memang sosok di baliknya yang sangat dinanti-nanti dan ternyata harga IPO-nya nih terbilang cukup murah, tapi bisnisnya cukup menarik. Tapi seberapa jauh sih menarik prospek bisnisnya, valuasi dan juga penggunaan dana IPO-nya? Yuk kita akan membahas pada sore hari ini PT Chandra Daya Investasi Tbk atau dengan kode emitennya CDIA yang terafiliasi dengan konglomerat Prajogo Pangestu. Yuk kita cek jadwal IPO-nya, karena ternyata sebentar lagi udah listing nih. Nah, jadi dimana kalau kita lihat CDIA masuk di sektor infrastruktur, subsektornya adalah utilitas. Untuk harga penawaran awalnya, sekarang masih tanggal penawaran awalnya di 170 hingga 190. Nah, besok pada tanggal 2 sudah tanggal penawaran umumnya nih teman-teman, jangan lupa di note tanggalnya. Nah, untuk penawaran umum jatuh di 2 hingga 4 Juli 2025, penjatuhan efeknya jatuh di 4 Juli 2025. Jadi teman-teman kalau biasanya mau beli di tanggal-tanggal mepet ini biasanya sebelum jam 9 pagi tanggal 4 ya. Kemudian di sini untuk distribusi sahamnya di 7 Juli 2025 dan akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2025. Nah, kemudian kalau kita bergeser ke sampingnya, di sini jumlah saham yang ditawarkan kalau kita lihat memang cukup banyak ya, di sini sekitar 124,8 juta lot, tapi sebenarnya secara persentase itu terbilang sedikit karena hanya yang disebar ke masyarakat hanya sekitar 10% saja. Nah, potensi dana IPO ini cukup besar, 2,1 triliun hingga 2,4 triliun rupiah, dan potensi market cap-nya nanti sekitar 21,2 triliun hingga 23,7 triliun rupiah. Dan menariknya di sini Perseron masuk di papan utama. Dan kalau kita perhatikan underwriter-nya ini cukup banyak ya. Mungkin salah satunya karena dana IPO-nya besar gitu ya. Sehingga di sini menggait beberapa penjamin emisi, ada 6, ada Henan Putih Re, kemudian DBS Vickers Sekuritas, ada Trimegah, kemudian ada BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, dan juga OCBC Sekuritas. Nah, lantas untuk apa saja sih penggunaan dana IPO-nya? Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah, penggunaan dana IPO-nya di sini dibagi menjadi 2. Jadi kalau teman-teman perhatikan, yang pertama sekitar 871,75 miliar rupiah nantinya akan digunakan Perseron melalui penyetoran modal kepada anak usahanya ya, yang memang termasuk dalam pilar bisnis terutama untuk logistik yaitu CSI dan juga MIM. Nanti kita akan bahas di selanjutnya PT CSI dan juga MIM. Kemudian di sini sekitar 1,5 triliun rupiah atau seluruhnya akan disalurkan kepada melalui penyetoran modal juga kepada anak usahanya yang memang termasuk dalam pilar bisnis terutama untuk di pelabuhan dan penyimpanan yaitu PT CSP ya, yang kemudian seluruhnya nantinya akan disalurkan kembali melalui penyertaan modal ke CCP. Nah, selain dari penggunaan dana IPO-nya, ada juga memang beberapa struktur permodalannya. Menariknya memang CDIA ini ternyata adalah anak usahanya dari TPIA. Yuk kita cek di slide selanjutnya. Ya, kita bisa cek di selanjutnya adalah struktur permodalan. Jadi mungkin teman-teman kalau perhatikan ya, jadi sebelum IPO, di sini pengendalinya adalah PT Chandra Asri Pasifik Tbk atau TPIA yang dimana memegang saham CDIA sebanyak 66,67%. Dan juga ada Phoenix Power sebesar 33,33%. Nanti setelah listing, ini mengurangi porsi dari TPIA dan juga Phoenix, di mana TPIA nantinya menjadi 60%, kemudian Phoenix-nya menjadi 30% dan ke masyarakat akan disebar sekitar 10% tadi ya. Jadi di mana memang TPIA ini adalah induk usahanya yang memang bergerak di bidang petrokimia dan salah satunya adalah terbesar di Indonesia. Nah, CDIA ini didirikan untuk mengelola sama mengembangkan unit-unit usaha dari infrastruktur TPIA ya untuk mendukung dari petrokimia dan juga energi. Nah, kemudian nantinya memang CDIA ini memiliki peran yang cukup penting ya terhadap TPIA karena kalau kita lihat memang CDIA ini sengaja dibentuk atau diciptakan memang sebagai kendaraan strategi untuk menyediakan terutama jasa logistik, kemudian ada transportasi laut, kemudian juga ada terminal penyimpanan, mengelola infrastruktur energi dan juga utilitas seperti listrik dan air industri yang dimana memang akan mendukung proyek-proyek megacap dari TPIA sendiri dan juga meningkatkan efisien serta integrasi rantai pasok dari TPIA. Nah, lantas bisnisnya lebih detailnya seperti apa sih CDIA? Yuk kita bahas di slide selanjutnya.
Nah, untuk bisnis ya, kalau kita lihat di mana tadi saya sudah sempat spill sedikit ya, yang kalau kita lihat memang bisnis ini fokus pada infrastruktur, terutama di khususnya memang untuk mendukung operasional dari TPIA sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini CDIA sendiri memang mengelola portofolio aset yang memang terdiri dari beberapa sektor. Yang pertama ada energi. Jadi kalau kita lihat yang energi di mana melalui PT Krakatau Chandra Energi atau KCE, CDE mengoperasikan pembangkit listrik berkapasitas 120 MW di Cilegon yang menyuplai kebutuhan energi untuk kawasan industri dan juga perumahan. Kemudian dari sektor air sendiri, di mana Krakatau Tirta Industri atau KTI yang 49% sahamnya dimiliki oleh CDA, mengelola sistem pengolahan air baku, daur ulang, dan juga pengolahan air limbah secara terpadu. Kemudian kalau kita bergeser ke sektor selanjutnya, di kepelabuhan dan juga penyimpanan, di mana CDA memang memiliki dan mengoperasikan beberapa fasilitas pelabuhan ya, dan juga penyimpanan, di mana termasuk Chandra Pelabuhan Nusantara, kemudian Chandra Samudra Port atau CSP, kemudian ada Redeko Petrolin Utama atau RPU yang memang menyediakan layanan dermaga dan juga tangki untuk produk kimia dan minyak bumi olahan di sekitarnya. Dan yang terakhir di sini ada logistik, di mana CDA memang mengelola beberapa anak usahanya di bidang logistik ya. Jadi salah satunya ada Chandra Shipping International atau CSI, di mana tadi ada masuk di penggunaan dana IPO, kemudian Marina Indah Maritim atau MIM, ada Chandra Cold Chain atau Triple C yang memang mendukung distribusi barang dan juga bahan baku, termasuk salah satunya adalah layanan rantai dingin yang krusial bagi sektor pangan dan juga farmasi. Nah, jadi bisnisnya ada di 4 sektor, memang fokus di infrastruktur logistik. Nah, lalu bagaimana nih dengan kinerja keuangannya? Nah, di sini ada yang sebenarnya cukup menarik ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di yang biru ini adalah pendapatan ya, yang kuning ini adalah laba bersih. Jadi ini kita sandingkan dari 2023 ke 2024 akhir tahun. Jadi kalau kita lihat pendapatannya ini naik sekitar 35% dari 75,7 juta US dollar ya, ini satunya USD, menjadi 102,25 juta US dollar. Nah, di mana pendapatannya hanya naik 35%, tapi laba bersihnya ini naiknya luar biasa hingga 1.600%. Dari 1,88 juta US dollar menjadi 32,64 juta US dollar. Nah, kalau kita perhatikan ada peningkatan laba bersih yang luar biasa karena memang marginnya ternyata bisa dilihat di sini margin perseroan per tahun 2023 hanya tercatat 8,41%, sementara di 2024 naik menjadi 10,23%. Jadi di sini ada efisiensi dari beban-beban sehingga memang mendorong laba bersih perseroan hingga meningkat sekitar 1.600%. Nah, dari kinerja yang cukup baik, bagaimana nih dengan valuasi dari CDIA? Oke, tadi sebelumnya kita bisa lihat ya di secara kinerja keuangannya terlebih dahulu. Sebelum ke valuasi, di sini ada beberapa rincian pendapatan perseroan. Jadi pendapatan perseroan memang meningkat semuanya di semua lini bisnisnya ya. Ada penjualan daya listrik dan jasa kelistrikan lainnya. Kalau kita bisa lihat angkanya naik dari 62 juta US dollar menjadi 80,44 juta US dollar ya, itu per 31 Desember ke 31 Desember 2024. Kemudian ada penjualan bahan bakar yang naik dari 9,7 juta US dollar menjadi 11,4 juta US dollar. Kemudian ada jasa sewa kapal yang tahun 2023 tidak ada, di tahun 2024 ada pendapatannya sekitar 5,6 juta US dollar. Kemudian sewa tangki dan juga dermaga yang juga naik dari 4 juta menjadi 4,7 juta US dollar. Jadi ada peningkatan dari pendapatan tadi sekitar 35%, bebannya turun sehingga labanya naiknya cukup signifikan. Nah, lalu bagaimana nih dengan valuasinya? Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan biasanya IPO tuh harganya mahal-mahal ya, tapi ternyata CDA ini hanya mencatatkan PBV price book value-nya di 1,7 hingga 1,8. Angka 1 ini masih terbilang under value ya, makanya kalau kita lihat harganya memang cukup murah, tapi secara sektoralnya atau industrinya price earning ratio-nya sudah di 4,2 hingga 42,5 hingga 47,5. Jadi di mana rata-rata di industri yang sama, di infrastruktur logistik itu biasanya price earning ratio-nya cuma 12, tapi di sini price earning ratio-nya sudah di level 40-an. Jadi memang secara kalau kita sandingkan dengan industri yang sama sudah cukup mahal, tapi dari sisi valuasi wajarnya di price book value-nya masih terbilang cukup murah, tapi nggak murah-murah amat, tapi nggak mahal-mahal amat juga ya. Kemudian
Nah, yang paling ditunggu-tunggu nih, track record dari penjamin emisinya. Ada 6 ya. Semoga nggak capek ya dengerinnya karena memang banyak track record dari penjamin emisinya. Karena CDE ini memegang 6 penjamin emisi. Yang pertama kita bahas dari BCA Sekuritas. Track recordnya sebenarnya cukup baik ya. Dari BCA Sekuritas ini, kalau kita lihat track record dari tahun COVID 2020 ke tahun 2022, di sini ada Indo 2 kali arah, FAPA 2 kali arah, HG 8 kali arah, MASB 1 kali arah, Bukalapak 1 kali arah, kemudian ada MTMH 1 kali arah, dan ada beli kemarin kuning ya di hari pertama. Kemudian kalau kita bergeser ke BNI Sekuritas. Di BNI Sekuritas di sini juga sebenarnya rata-rata mencatatkan kinerja harga saham pertama itu cukup baik ya. Dari tahun 2019 hingga tahun 2023, di sini ada IRA 1 kali arah, kemudian ada ZYRX 3 kali arah, ada Archie waktu itu hampir naik 1%, ada Buka 1 kali arah, ada Goto 13%, TLD 6%, Aksio 1 kali arah, Mora ya 2 kali arah, beli kuning AMMN aman di 3%, tapi setelah itu harga sahamnya naik terus ya. Kemudian ada Eral 3%, ada Brand yang 5 kali arah. Mungkin bisa di note ya Brand, setelah 5 kali arah naiknya luar biasa ya saat itu. Kemudian selain dari BCA dan BNI Sekuritas, kita cek di slide selanjutnya. Menjamin emisi apa lagi? Ya ini sisanya ada 4 di sini. Kalau kita lihat ada DBS Vickers Indonesia. Ini track recordnya kita ambil dari 2018 ke 2023. Ada Hill waktu itu masih minus ya di 14%. STAA 2 kali arah, ada beli kuning, NCKL 4% aman naik di 3% di hari pertama. Kemudian ada Henan yang bawahnya, Henan Putih Raya Sekuritas. Nah ini biasanya punya track record yang sangat baik ya. Dan menjadi note yang sangat baik bagi teman-teman trader terutama. Ada Cuan 6 kali arah, Das 6 kali arah, Ratu 10 kali arah, ada Foredi 3 kali arah. Kemudian kita ke OCBC Sekuritas. OCBC Sekuritas di sini ada NCKL 4%, ada Brand 5 kali arah, IKPM hampir 10%, HGII 6%, ada UP waktu itu kuning ya. Kemudian ada Trimegah juga biasanya menjadi note para trader karena punya track record yang cukup baik. MBMA 11%, VKTR 11%, ada Maha 2 kali arah, CYBR 2 kali arah, Mutus 1 kali arah, Nice 19,8%, ada Golf 1 kali arah, ADI 3 kali arah, yang terakhir kemarin CBDK juga di bawah Trimegah di 5 kali arah, dan Mine yang terbaru 4 kali arah. Nah, sudah bisa di note ya, tadi ada 6 penjamin emisi, rata-rata memang track recordnya cukup baik. Kemudian ternyata ada yang menarik satu lagi, mungkin kita bisa cek di slide selanjutnya. Ternyata CDIA memiliki sekitar 4,99% saham Ratu. Kita ketahui Ratu adalah sahamnya milik Happy Hapsora. Jadi kalau teman-teman perhatikan di laporan keuangannya, terutama di aset lancar lainnya, ya di detailnya ada di aset keuangan lainnya, di mana kalau CDIA itu memiliki saham dari Raharja Energi Cepu Tbk atau Ratu sekitar 4,99% atau sekitar 9,64 juta US dollar atau kalau kita rupiahkan menjadi 155,8 miliar rupiah. Jadi memang di sini cukup menarik ya, ada memegang sahamnya hampir 5%. Makanya kalau kita perhatikan saham Ratu akhir-akhir ini sudah mulai naik menjelang CDIA listing. Nah lalu bagaimana nih dengan prospek usahanya? Nah di sini ada 2 ya. Yang pertama adalah, jadi prospek usahanya itu memegang 4 bidang, 4 jenis. Yang pertama adalah permintaan energi listrik. Mungkin bisa dilihat ya teman-teman di sini. Kalau kita lihat permintaan energi listrik konsumsinya diperkirakan akan meningkat signifikan atau mencapai 595 terawatt hour pada tahun 2034. Jadi bisa dilihat di sini adalah proyeksi hingga tahun 2034 yang memang ternyata didukung ada rencana pemerintah, yaitu rencana pembangunan jangka panjang nasional ya, yang mana tahun 2025 dan tahun 2045 yang memang fokusnya untuk pengembangan industri berteknologi tinggi yang mendorong ekonomi hijau terutama, dan juga memang memperkuat infrastruktur serta memajukan pembangunan perkotaan dan juga perdesaan. Nah selain dari energi listrik ada juga dari logistik, karena tadi di mana sektornya ada logistik. Mungkin teman-teman bisa dilihat ya di zoom di sini. Kalau kita lihat di sini proyeksinya hingga tahun 2033, di mana memang permintaan untuk liquid carriers atau kapal kargo curah
cair ya, memang mengangkut minyak, ada gas, ada produk olahan, bahan kimia dan komoditas cair lainnya memang telah meningkat ya. Dan kemudian kalau kita lihat jumlah persinggahan kapalnya, ternyata untuk kargo curah cair memang menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan tahunan atau CAGR sebesar 3,2%, yaitu untuk tahun 2019 dan tahun 2024, dan diproyeksikan akan tumbuh lagi 2,4% dari tahun 2024 hingga tahun 2034. Nah, selain dari dua permintaan energi ini, listrik dan juga logistik, ada juga dari sisi air bersih dan juga dari kepelabuhan. Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah, mungkin bisa di zoom ya di sini ya. Kalau kita lihat ini proyeksinya hingga tahun 2034. Kita akan bahas dulu dari sisi pasokan ke pelabuhan dan juga penyimpanan. Kalau kita lihat di sini Indonesia ini memiliki banyak fasilitas sebenarnya penyimpanan yang tersebar di berbagai kepulauan. Meskipun banyak, tapi ternyata terminal tangki sebagian besar itu dimiliki oleh perusahaan kilang dan juga petrokimia yang cukup besar. Dan memang hanya sedikit saja nih yang memang menyediakan penyimpanan independen, terutama oleh pihak ketiga. Nah, di mana untuk sektor penyimpanan secara keseluruhan pada tahun 2024 memang menunjukkan ya adanya ketergantungan yang signifikan terutama pada sektor energi dan juga produk minyak bumi. Jadi dibandingkan kalau dengan bahan kimia. Nah, operator dari penyimpanan independen ini mencakup 10% dari total kapasitas pada tahun 2024 ya yang di sini. Kemudian untuk permintaan air bersih. Mungkin bisa dilihat ya di sini. Di sini ada beberapa data CAGR dan juga proyeksinya hingga tahun 2033 bisa dilihat ya di sini. Kalau kita lihat berdasarkan data PDAM, jadi permintaan air bersih melalui water treatment plant yang mencapai 3,9 juta meter kubik atau tumbuh rata-rata tahunannya sekitar 2,8% dari 2019 hingga tahun 2024, dan di mana diproyeksikan akan tumbuh sekitar 5,5% pada tahun 2024 hingga tahun 2034 ya. Jadi ini lebih dari 2033. Ya, kita sudah bisa melihat tadi bisnisnya cukup menarik ya, memegang beberapa 4 sektor, valuasinya juga menarik. Masih murah tapi nggak murah-murah banget, tapi memang ada sosok di baliknya yang memang menjadi banyak pantauan ya, terutama untuk bagi investor dan juga trader. Disclaimer on, jangan lupa dianalisa ulang mungkin